Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang akses sanitasi di fasilitas layanan kesehatan. Pada bagian ini, kita akan membahas akses sanitasi di sekolah. Nah, pada dasarnya, eh, banyak kemiripan atau keserupaan antara akses sanitasi di sekolah dan di Fasiankes. Sehingga saya tidak akan membahas secara detail, hanya akan membahas di mana bagian untuk akses ke sekolah berbeda dengan akses di Fasiankes. Di sini pertanyaan pertama untuk fasilitas kesehatan di sekolah, ini sama kan ya dengan yang untuk Faskes. Apakah sekolah memiliki toilet? Nah, ini pertanyaannya sama. Apakah pihak luar dapat menggunakan toilet? Pihak luar tentunya maksudnya adalah bukan guru, murid, pokoknya yang tidak berkepentingan di sekolah tersebut. Misalnya penduduk sekitar, ya. Kemudian yang pertanyaan ketiga juga sama, berapa jumlah orang luar sekolah yang menggunakan toilet secara rutin? Berarti maksudnya secara rutin itu bukan kayak orang tua murid datang ke sekolah terus pakai toilet, kan mereka nggak pakai setiap hari ya, hanya kalau dipanggil aja. Jadi ini benar-benar orang luar yang menggunakan toilet secara rutin, misalnya penduduk sekitar. Kemudian berapa jumlah blok toilet dalam sekolah? Ini sama dengan yang Fasiankes, blok artinya kumpulan toilet ya. Kemudian berapa jumlah bilik toilet dalam sekolah? Apakah dalam sekolah Anda memiliki toilet terpisah untuk murid dan guru? Gitu ya. Kemudian toilet terpisah untuk guru laki-laki dan perempuan. Kemudian toilet terpisah untuk murid laki-laki dan perempuan. Kemudian toilet yang layak untuk orang dengan keterbatasan penglihatan dan mobilitas. Misalnya tadi itu ya, misalnya untuk penyandang atau pemakai kursi roda gitu ya, atau yang keterbatasan penglihatan misalnya eh, tidak dapat melihat gitu kan. Biasanya untuk orang yang tidak dapat melihat di toiletnya diberi tanda-tanda yang bisa dipegang atau disentuh gitu kan. Misalnya di pintunya itu ada mungkin tulisan braille atau misalnya di akses masuknya eh, bisa disentuh oleh tongkat gitu ya. Pakai tongkat bisa dibedakan oh ini belok ke sini, belok ke situ gitu kan. Misalnya lantainya bergerigi dan sebagainya sama seperti kalau ada di stasiun kereta dan lain-lain ya. Nah, kemudian apakah ada toilet campur yang digunakan baik oleh murid perempuan ataupun laki-laki atau toilet campur yang digunakan baik untuk murid maupun guru ya. Berarti ini pilihannya bisa lebih dari satu ya. Ada toilet khusus kah atau adakah toilet yang nggak dipisahkan gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya San 7, berapa jumlah bilik toilet campur? Berarti ini toilet bersama ya yang digunakan baik oleh guru maupun murid. Biasanya sih di sekolah guru punya kunci sendiri ya. Tapi mungkin ini ada toilet bersama yang dipakai bersama-sama gitu karena misalnya sekolahnya punya keterbatasan jumlah toilet misalnya ya. Kemudian jika tadi responden menjawab toiletnya terpisah untuk murid dan guru, maka ini akan nyambung ke pertanyaan ke-8. Berapa jumlah bilik yang khusus untuk guru? Ini bukan jumlah blok ya, melainkan jumlah bilik. Nah, ini ada berapa nih WC yang khusus untuk guru? Ya, mohon diperhatikan, baik untuk yang teman-teman di Fasiankes maupun di sekolah, ketika kita berbicara jamban, itu tidak termasuk tempat untuk urinating atau pipis ya. Kayak yang toilet cowok kan suka ada tempat eh, tempat pipis yang berdiri itu kan. Nah, itu tidak dihitung sebagai toilet. Kita hanya menghitung toilet yang memiliki akses untuk pembuangan lumpur tinja atau BAB ya. Jadi ini semua bilik dan blok hanya dihitung yang memiliki WC untuk buang BAB, buang air besar ya. Nah,
Berapa jumlah bilik yang untuk guru? Kemudian, jika tadi responden menjawab ada toilet campur yang digunakan baik oleh murid perempuan maupun laki-laki, gitu ya. Nah, berapa jumlah bilik yang biasa digunakan untuk murid laki-laki maupun perempuan? Ini berarti toilet bersama untuk murid ya. Kemudian, berapa jumlah bilik yang khusus digunakan untuk murid laki-laki? Dan berapa jumlah bilik yang digunakan oleh murid perempuan saja? Kemudian, berapa jumlah bilik yang dapat digunakan oleh murid dengan keterbatasan penglihatan atau mobilitas, misalnya pengguna kursi roda gitu ya. Kemudian, apakah ada toilet yang didesain khusus untuk membantu murid penyandang disabilitas? Ini biasanya sekolah inklusif ya. Dapat dilihat nanti iya atau tidak. Nah, apa tipe penyesuaian yang dibuat? Ini juga sama dengan Vasankes yang tadi. Misalnya tangganya landai, tidak berupa tangga yang berundak-undak gitu ya, sehingga bisa diakses oleh kursi roda dengan mudah. Terus pinggiran tangganya ada pegangan gitu kan. Kemudian ada toilet duduknya misalnya kan. Ada kan orang yang duduk di kursi roda mungkin susah untuk jongkok ya. Atau misalnya tempatnya lebih luas. Nah, kemudian apa yang biasanya digunakan murid untuk membersihkan diri atau cebok? Ini pilihannya sama dengan yang di Vasenkes. Tisu saja kah? Air saja kah? Air dan tisu toilet kah? Atau di dalamnya tuh tidak ada gitu. Sehingga misalnya murid masing-masing bawa sendiri tisu gitu kan di saku bajunya atau bawa uh, aqua. Nanti teman-teman bisa lihat ada nggak kemudian kayak ya mungkin ada air keran di situ tapi coba dibuka ngalir nggak airnya. Berarti ini diamati apakah ada alat-alat pembersih ini atau enggak di dalam toilet ya. Kemudian, apakah murid menggunakan air di dalam toilet? Ini pertanyaannya sama dengan yang di Vasenkes. Oke, kita stop dulu untuk pindah ke bagian selanjutnya.